Udah. Ya saya jawab yang pertama. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Jadi 3 kali Nabi bilang, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Berarti generasi yang bertemu Nabi. Gitu. Man asaran nabi, ya orang yang semasa dengan Nabi, yaitu para sahabat. Karena mereka lah yang betul-betul gejolak imannya langsung bertemu dengan dakwah Nabi gitu. Man balagathu dakwatun Nabi, orang yang sampai kepadanya dakwah Nabi secara zahir dan batin. Nah setelah itu summal ladzina yalunahum, setelah generasi sahabat itu yang dimaksud adalah generasi tabi'in. Karena tabi'in punya sanad ilmu langsung kepada sahabat. Ada sahabat yang punya titel 2, dia sahabi, dia tabi'in. Jadi ada 2, dia sahabi, dia tabi'in. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni, yang dia hidup zaman Nabi meskipun gak pernah ngelihat muka Nabi, tapi dia banyak dicari di masa tabi'in itu karena punya 2 yang kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu lahir Nabi Nabi sudah tua, Abdullah bin Mas'ud masih kecil. Ya, jadi ngalamin 2 masa, sahabat dan tabi'in. Nah generasi tabi'in kenapa mulia? Karena belajarnya langsung dengan orang yang ketemu Rasulullah. Nah di masa tabi'in ini banyak muncul ulama hebat. Di sahabat juga banyak muncul ulama hebat. Salah satu sahabat yang ahli fikih adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini Katibul Wahyi, penulis Al-Quran. Katibul Wahyi yang beliau juga ahli dalam bidang hukum waris. Bapak kalau ngaji ilmu waris, ilmu faraid, pasti tokoh sahabatnya Zaid bin Sabit yang disebut. Jadi sahabat yang paling ngerti tentang hukum waris itu Zaid bin Sabit. Ada yang paling ahli dalam bidang ibadah mengatakan Anas bin Malik. Ada juga Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, banyaklah. Karena semuanya melihat Nabi sholat bagaimana, kemudian Nabi itu menentukan hukum bagaimana, segala macam. Jadi sahabat wajar sekali kalau beda pendapat, karena nggak satu kali melihat Nabi beribadah atau sholat gitu. Jadi bab-bab yang berbeda tuh bab furu, dan itu banyak di kalangan sahabat sudah terjadi ikhtilaf. Nah kemudian tabi'in ini hidup ulama besar, paling tidak yang saya banyak, Ja'far Shadiq, Zainal Abidin. Kalau ulama mujtahid, Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, Malik bin Anas. Malik bin Anas ini Imam Mudaril Hijrah, yaitu imam besar mazhab di Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Ya pengarang kitab Shahihul Muwatta, pengarang kitab Muwatta. Itu masanya tabi'in tuh. Nah, terus jadi hidup ulama besar tuh kebanyakan di masa tabi'in. Kodifikasi ilmu belum ada. Belum ada disiplin ilmu ini, itu belum ada. Cuman embrionya sudah ada di masa tabi'in. Barulah di masa yang ketiga, tabi'unat tabi'in, pengikut tabi'in, muncul Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan As-Sauri, Imam Auza'i, siapa lagi? Imam Al-Azra'i, banyak Pak. Hampir ratusan mujtahid yang hidup pada abad tabi'in, itu kurang lebih abad pertama 2 Hijriah. Muncullah ilmu pertama. Dan Imam Syafi'i itu orang pertama yang menulis buku tentang usul fikih. Imam Syafi'i itu orang pertama yang menulis buku tentang usul fikih, cara memahami metode fikih, hukum Islam. Yang pertama nulis Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Bapak kalau baca hadis Bukhari atau Muslim, kadang-kadang kan maknanya ada yang bertentangan Pak. Secara zahir bertentangan, padahal sebetulnya bukan bertentangan, kitanya nggak ngerti ilmunya. Nah, kata Imam Syafi'i, saya tulis kitab untuk memahami hadis-hadis yang teksnya secara zahir bertentangan padahal enggak. Jadilah ilmu mukhtaliful hadis. Orang yang pertama nulis itu Imam Syafi'i tahun 150-an, abad kedua Hijriah. Muncul tuh ilmu-ilmu tuh muncul. Tafsir pertama itu bukan Imam Tobari, bukan. Jadi ada tafsir yang paling pertama itu, walaupun banyak ulama yang bilangnya Ibnu Jarir At-Tabari awwaluman kataba kitabat tafsir, tapi bukan. Ya, yang pertama nulis kitab tafsir namanya Imam Al-Farra, itu abad pertama Hijriah.
Al-Farra itu orang yang pertama nulis tafsir Al-Quran, ditafsir, dijelaskan, tapi nggak banyak penjelasannya. Itu cikal bakal ilmu tafsir. Jadi generasi emas tuh yang itu, sahabat, tabi'in, tabi'inat, tabi'in. Muncullah Imam Bukhari itu kemarian hidupnya. Jadi masih belakangan. Imam Bukhari itu malah duluan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Maliki, Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari mah kemarian abad ketiga baru hidup. Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Daud, kemudian Nasai, Daroqutni, Ibnu Majah, itu kemarian. Mereka itu juga taklid ngikutin Syafi'i, Maliki, dalam fikihnya mereka ngikutin. Jadi secara periodik itu lebih top yang tiga itu. Tapi bukan berarti tidak ada yang jelek, ada yang jeleknya. Kalau tidak ada yang jelek, nggak mungkin tercatat dalam ilmu rijalul hadis. Bapak pernah dengar? Ada disiplin ilmu namanya rijalul hadis. Rijalul hadis itu disiplin ilmu yang mengkritik para perawi pendusta. Perawi pendusta itu di sahabat ada, di tabi'in ada, di tabi'in tabi'in ada. Karena tiga tingkatan sanad tertinggi, sahabat, tabi'in, tabi'inat, tabi'in, itu ada yang dikritik majhul, kadzab, pendusta, bohong, ada. Bukan berarti nggak ada, cuman umumnya tiga generasi itu dimuliakan Allah. Karena dimuliakan Allah, jadi timbullah banyak ulama-ulama besar sampai abad kedua, ketiga, keempat, terus sampai abad sekarang, abad ke-16. Nah, Nabi pernah bilang begini dalam hadis, sayati zamanun ala ummati. Nanti itu kalau bahasa gampangnya kita itu Nabi ngeramal tuh. Itu Nabi, jadi Nabi itu kan tahu informasi yang belum terjadi, ya, dibocorin lauhil mahfuznya gitu, biar Nabi tahu. Nanti jauh setelah saya ada umat saya kasirun khutobauhum qalilun fuqahauhum. Nanti setelah saya jauh, kata Nabi, umat saya banyak tapi sedikit yang ngerti agama. Kebanyakan penceramah yang pakai DP, isinya tawa. 15 juta loh, pakai DP loh itu. Pakai DP itu Pak Andi, pernah ngundang nggak tuh? Sampai saya bilang begini sih, Bapak berani nggak ngundang ke Masjid Kuba, Bu, ngaji kitab Soheh Bukhari atau Fathul Bari, murni, amplopin kiainya 10 juta, berani? Kagak bakal. Tapi kalau ngundang maulidan, yang kiai top-top artis, pasti tawar-menawar. Kenapa yang baca Bukhari, Fathul Bari di sini? Kenapa yang baca kitab-kitab bener, yang alim berilmu di sini? Kadang-kadang cuman ya, roti Masjid Kuba. Saya udah banyak banget di kulkas, nggak kemakan. Kata istri, apaan Bi itu? Roti Masjid Kuba. Kata istri saya, perasaan 1 bulan yang lalu masih ada no, katanya. Enggak saya. Kadang-kadang kita begini Pak, terserahlah. Saya kadang-kadang juga ngeritik diri saya sendiri. Kita nih kurang apresiatif kepada orang yang berilmu. Terutama yang betul-betul ngaji, buka gini nih buka ini nih. Ini ngajinya bertahun-tahun. Daripada orang yang ceramah doang sorban 3 meter. Sebetulnya kalau baca kitab kagak mampu. Apanya yang diundang, Masya Allah. Jadi itu fakta. Berarti umatku banyak, tapi jauh dari ilmu. Kebanyakan penceramah, orang yang ahli fikih, ahli hadis, alim sedikit. Orang suka ngajinya jadi berkurang. Jadi marketingnya masjid dalam kajian kudu ditingkatkan terus. Karena kasihan umat Nabi ini makin banyak, tapi makin jauh dari agama. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi masalah Ibnu Sina, itu juga termasuk daripada penjewantahan bahwa generasi itu sebenarnya Ibnu Sina bukan abad ke-1, Ibnu Sina itu abad 4. Abad 4 itu udah tabiin kemari, udah mau lewat baru hidup. Nah, makanya mereka banyak yang hidup para ulama mujtahid pada saat itu. Nah, yang terakhir yang tadi insya Allah bulan depan saya bahas ekoteologi. Ya, minggu depan. Jadi biar kan masih ada teologinya. Gitu. Jadi saya bahas ekoteologi. Sebetulnya saya udah pernah bahas Pak di Taman Royal 3 ekoteologi itu.
Ya, itu saya bahasnya di tengah-tengah polemik tambang NU itu. Kata saya bahas, padahal saya orang NU loh. Tapi saya bahas itu, masalah pertambangan itu. Kata saya bahas tambang mantar 17-an. Saya bilang begitu. Lu tarik tambang sekalian tuh. Masya Allah. Saya pernah kritik itu waktu di Masjid Al-Mujadid itu di Taman Royal 3 saya bahas tentang doktrin ekoteologi dalam Al-Quran itu, tafsirnya. Insya Allah sehat panjang umur bulan depan saya bawa, nanti saya bawa kitab tafsir tentang ekoteologi yang bicara tentang ayat-ayat tentang lingkungan hidup. Jadi aktualisasi iman dalam kesalehan sosial. Wallahu a'lam bishawab.